Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah elemen mesin 2, bab yang ketiga mengenai belt atau flatbed. Kita sampai di subbab rasio kecepatan, slip, creep dari belt. Rasio kecepatan itu adalah rasio antara kecepatan penggerak dan yang digerakkan. Misalkan D1 itu diameter pule penggerak, satuannya milimeter, sentimeter, atau meter. D2 itu diameter pule yang digerakkan, N1 putaran pule penggerak, satuannya RPM. Selanjutnya N2 putaran pule yang digerakkan, satuannya RPM. Ini jangan terbalik. Kalau terbalik rasionya menjadi terbalik juga. Ya. Selanjutnya panjang bed yang melalui pule penggerak itu dalam satuan dalam 1 menit, jadi per 1 menit itu pi D1 N1. Kemudian panjang bed melalui pule yang digerakkan dalam 1 menit itu pi D2 N2. Karena panjang bed itu sama antara pule penggerak dan digerakkan dalam 1 menit, maka pi D1 N1 sama dengan pi D2 N2. Dari persamaan ini, maka jika putaran di sini dibagi, N2 dibagi dengan N1, itu dinamakan rasio kecepatan. Dan ini sama dengan D1 per D2. Jadi perbandingan putaran atau rasio kecepatan itu berbanding terbalik dengan diameter. Kemudian slip pada bed. Nah, gerak dari bed dan pule mengasumsikan sebuah pegangan dengan gesekan yang kuat antara bed dan pule. Tetapi gesekan menjadi tidak kuat. Ini mengakibatkan beberapa gerak ke depan dari pule penggerak tanpa membawa bed. Itu artinya pulenya itu bergerak, berputar, tapi bednya tidak berputar. Atau pulenya berputar dengan kecepatan yang berbeda dengan kecepatan bed. Bednya ini bergerak juga mengikuti pule, tetapi ada perbedaan kecepatan di situ. Pule itu kan punya putaran, juga punya kecepatan. Perbandingan putaran itu sama dengan perbandingan kecepatan. Artinya satuannya saja yang membedakan. Nah, begitu. Jadi ketika kecepatan bed itu berbeda dengan kecepatan pule, maka terjadi slip. Gitu ya. Kemudian hasil dari slip adalah menurunkan rasio kecepatan sistem. Itu artinya karena adanya slip, itu rasio kecepatan itu menjadi berubah. Kalau menurunkan berarti merugikan. Yang harusnya itu kecepatannya sama dengan pule, belt itu sama dengan pule, ternyata tidak sama. Kalau tidak sama berarti merugi. Nah, gitu. Diasumsikan atau dimisalkan S1 dalam prosen itu slip pertama itu slip antara pule penggerak dengan belt. Kemudian S2 dalam prosen itu slip antara pule yang digerakkan dengan belt. Jadi pule yang digerakkan dengan belt itu slipnya itu S2 gitu ya. Selanjutnya kecepatan belt melewati pule penggerak per detik itu ketemunya sekian ini. V sama dengan pi D1 N1 per 60 dikalikan dengan 1 min slip per 100 karena prosen di sini.
Kalau slipnya dalam satuan sudah satuan persen, misalkan 80% misalnya, atau slipnya itu biasanya kecil ya, misalkan 10%, berarti ya 10 bagi 100 ya 0,1 ya gitu. Jadi 0,1 di sini 1 kurang 0,1 tinggal 0,9. Nah, berarti kan merugikan. Nah, gitu. Selanjutnya, kecepatan bed melewati pule yang digerakkan per detik itu sama dengan ini V. Jadi sebenarnya kecepatan bed pada pule penggerak dan yang digerakkan itu kecepatannya sama. Ya, kecepatannya sama. Yang membedakan itu putaran, ya. Ini mahasiswa bingung apa enggak antara saya bicara kecepatan dengan putaran. Kalau putaran satuannya PM, kalau kecepatan satuannya meter per detik. Itu udah jelas. Nah, kecepatan itu sama dengan putaran dikalikan dengan diameter. Omega dikalikan diameter. Karena omega itu satuannya radian per detik, putaran itu RPM per detik, ya tinggal mengalihkan saja. Konversi satuannya sudah jelas. Kalau mahasiswa masih bingung, sampai di sini masih bingung, nah mahasiswa itu perlu belajar lagi. Walaupun itu dulu pernah di elemen mesin 1 dapat nilai A, tidak menjamin. Ya, tidak menjamin akan paham kalau tidak membuka lagi. Selanjutnya, nah ini kecepatan bednya ini terhadap slip 2 itu sama dengan V ya dikalikan 1 min S2 per 100. Ya, itu kalau PD2N2. Nah, ketika persamaan ya, yang atas dan bawah di sini di substitusi, di analisa matematis, apakah eliminasi, substitusi, nah itu bisa saja cara-cara itu. Ya. Itu hubungannya rasio putaran ya, dengan slip itu seperti ini. N2 per N1 itu sama dengan D1 per D2 dikalikan 1 min S per 100. S-nya itu apa? Ya slip, penjumlahan slip ini. Slip pada pule pertama dengan slip pada pule yang digerakkan atau pule yang kedua. Nah, gitu. Jadi S ini total slip. Jika yang dipertimbangkan itu tebalnya, ya, jika tebalnya itu diperhitungkan atau dipertimbangkan, maka N2 per N1 rasio putaran tadi itu sama dengan D1 plus T per D2 plus T dikalikan dengan 1 min S per 100. Ya, jadi kalau tidak ada slip, maka perbandingan putaran itu sama dengan D1 per D2, begitu saja. Tetapi ketika ada slip, itu ini rumusnya. Kemudian ketika tebalnya bed itu dipertimbangkan menjadi ini. Nah, gitu kasusnya ya. Kalau slipnya tidak dipertimbangkan, maka slipnya di sini sama dengan 0. 0 per 100 sama dengan 0. Ini tinggal 1. 1 kalikan D1 per D2, ya D1 per D2 saja. Jadi ya perbandingan putaran di sini ya sama dengan D1 per D2. Itu kalau slipnya tidak diperhitungkan. Kalau slipnya diperhitungkan, ini nilainya. Kemudian slip diperhitungkan dan tebalnya dari bed itu diperhitungkan, ini rumusnya. Nah, begitu. Kemudian grip dari bed. Grip itu merangkak ya, grip itu merangkak. Merangkak. Jadi bed itu merangkaknya ya ketika dia ini memanjang dan mengerut ya. Ketika bed melewati dari sisi yang kendor ke sisi yang kencang, sebagian ya, sebuah bagian tertentu dari bed memanjang dan mengerut lagi ketika bed melewati dari sisi kencang ke sisi kendor. Jadi maksudnya mengerut lagi itu bukan berarti standar panjangnya itu berkurang, itu bukan. Artinya
ketika pada sisi kencang itu bed memanjang dari ukuran standar, kemudian ketika sampai ke sisi kendor itu pulih kembali seperti semula. Maksudnya begitu, bukan berarti panjang bednya itu 46 inci berkurang, mengerut lagi itu berkurang, itu bukan. Tetapi di sini mengerut lagi itu artinya kembali ke bentuk semula lagi, ya gitu ya. Nah, akibat perubahan panjang ini ada gerak relatif antara bed dan permukaan pule. Nah, gerak relatif ini diistilahkan dengan creep atau merangkak. Jadi memanjangnya, ya gitu ya, memanjangnya bed pada sisi kencang itu, ya, yang mengakibatkan perubahan panjang. Nah, itu dinamakan creep atau merangkak. Nah, pengaruh total creep adalah menurunkan putaran pule yang digerakkan. Nah, kalau dipertimbangkan pula creep dalam suatu mekanisme bed dan pule, ya, maka ini perhitungannya menjadi seperti ini. N2 per N1 sama dengan D1 per D2 ditambah dengan E. Ini modulus elastisitas dari material bed plus akar sigma 2, yaitu tegangan, ya, tegangan bed pada sisi yang kencang, sigma 1 pada sisi yang sigma 2 di sini pada sisi yang kendor, sigma 1 pada sisi yang kencang, ya, T1 itu pada tarikan pada yang kencang, ya. Nah, kemudian kita sampai pada panjang bed. Oh ya, di sini ada catatan di sini. Ternyata pengaruh dari creep itu adalah sangat kecil. Nah, ini sangat kecilnya itu dalam perhitungan itu diabaikan. Karena apa? Karena sulitnya mencari data ini. Data modulus elastisitas dari bed itu pertama. Yang kedua, ya, data tegangan pada saat kencang dan pada saat kendor ini, sigma 1 dan sigma 2 ini kesulitan. Selanjutnya kita sampai di panjang bed. Nah, untuk bed yang terbuka, ya, bed yang pertama, pule yang pertama, pule yang kedua. Nah, di sini pule yang pertama di sini berputar CW. Pule yang kedua sama, ya, CW. Nah, ini jarak antara porosnya itu X. Jari-jari pule yang pertama R1, jari-jari pule yang kedua R2, ya. Jarak antara titik kontak antara bed dan pule pada pule pertama dan kedua itu EF dan seterusnya. Nah, itu kalau dianalisa matematis, maka panjang bed itu rumusnya sama dengan di sini Pi dikalikan R1 plus R2 plus 2X plus R1 min R2 kuadrat per X. Itu jika yang dipakai untuk menghitung itu jari-jari. Jadi panjangnya bed L yang besarnya ditentukan oleh jari-jari kedua pule dan jarak antara poros, ya, itu ini rumusnya. Kalau yang dipakai perhitungan itu diameter, maka panjangnya bed itu seperti ini. Sama-sama min, yang bawahnya ini menjadi 4, di sini ada tambahan 2. Jadi tinggal buka rumus saja. Tidak usah dihafal. Diingat-ingat posisi-posisinya. Nah, itu. Karena kuliah halaman mesin ini open book. Ya. Jadi nggak akan bisa hafal. Kemudian jika mekanisme bed dan pule di sini bersilangan, ya,
bersilangan seperti pada gambar ini, maka rumus dari panjang beltnya itu berbeda sedikit di sini. Panjang belt sama dengan pada mekanisme tertutup atau mekanisme terbuka, ya mekanisme terbuka pada mekanisme ini, ya. Bedanya di sini plus. Kalau pada mekanisme tertutup itu min, nah yang bersilangan ini plus, itu saja. Selanjutnya daya yang ditransmisikan oleh belt. Perhatikan baik-baik di sini. Ada pule A, ada pule B. Kemudian T1 di sini tarikan pada sisi yang kencang. T2 tarikan pada sisi yang kendor. Nah, di sini daya yang ditransmisikan pada pule A ke pule B dayanya tidak berubah, kecuali kalau ada efisiensi daripada belt. Ya. Kalau di sini dayanya 1 PK atau 1 HP atau 746 watt, nah gitu ya. Maka jika efisiensi daripada transmisi belt dan pule di sini 0,9 misalnya, ya maka pada pule B di sini itu dayanya menjadi 0,9 HP. 0,9 HP. Di A di sini 1 HP, di sini menjadi 0,9 HP. Jika efisiensi transmisi belt dan pule di sini 100%, artinya di sini tidak ada kerugian daya sama sekali, maka pada pule A dan pada pule B di sini dayanya adalah sama. Ini berlaku juga untuk transmisi roda gigi, transmisi rantai, transmisi apa saja. Ya. Itu antara penggerak dan gerakan itu dayanya adalah sama. Selama efisiensi transmisinya itu adalah 100%. Tetapi jika yang kita mau hitung itu adalah torsinya, maka torsi pada pule A di sini dengan pule B di sini selama ada rasio putaran, baik itu pada belt pule, baik itu pada roda gigi, pada sproket dan rantai, maka besarnya torsi pasti berubah. Pada pule A di sini putarannya lebih rendah daripada pule B karena diameter pada pule A di sini lebih besar daripada pule B. Pada pule A di sini torsinya itu lebih besar daripada B. Jika dayanya itu sama, ya artinya transmisinya itu 100%, maka torsinya di sini berubah. Di mana ada putaran yang rendah, di situ torsinya yang besar. Ketika di B di sini diameternya kecil, putarannya besar, maka torsinya kecil. Bisa dipahami? Dan ini sering kebingungan. Kalau seseorang itu beli dinamo, akan dijumpai dinamo dengan daya yang sama, ada 2 dinamo dengan daya yang sama, tetapi asnya atau porosnya dari dinamo itu berbeda, maka torsi yang besar itu adalah torsi yang asnya atau porosnya adalah yang besar.
Torsi itu beban yang berputar. Kalau bebannya besar, diperlukan torsi yang besar. Kalau torsinya kecil, diperlukan diameter poros yang kecil. Dia putarannya pasti besar. Untuk motor dengan daya yang sama, itu ya, misalnya kita lihat di toko aneka teknik di Soweto itu ada dua motor yang sama atau dinamo yang sama, sama-sama 1 PK, tetapi as output dari dinamo itu berbeda. Yang besar itu putarannya sekitar 1400. Nanti asnya yang kecil atau porosnya yang kecil itu putarannya lebih dari 1400, misalnya 1800. Jadi seperti itu. Konsep daya, torsi, dan putaran ini, ya, mahasiswa masih banyak yang kebingungan. Kebingungan kenapa? Karena kurang membaca. Yang banyak membaca kok masih bingung? Karena nggak memahami. Kemudian, ini bisa saya jelaskan semua mengenai kecepatan dan sebagainya tadi atas tadi. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Gaya penggerak relatif pada keliling pule yang digerakkan adalah selisih antara dua tarikan, yaitu T1 min T2. Nah, daya yang ditransmisikan itu T1 min T2 dikalikan dengan V, yaitu kecepatan. Di sini satunya watt. Kalau torsi yang terjadi pada pule penggerak, di sini T1 min T2 dikalikan dengan jari-jari. Pada pule yang digerakkan sama juga, bedanya jari-jari yang kedua. Dari sini bisa disimpulkan T1 min T2 sama torsinya. Di sini rumusnya sama. Bedanya adalah R1. Ketika R1 itu besar, maka torsinya besar. R2 kecil, torsinya kecil. Nah, makanya konsep torsi banyak orang sering salah. Dikira yang putarannya besar, torsinya besar. Putaran kecil, torsinya kecil. Nah, ini pemikiran yang terbalik. Kemudian rasio tarikan untuk bel datar. Rasio tarikan itu berarti perbandingan tarikan. Rasio putaran perbandingan putaran. Kalau namanya rasio, nah di sini ya, perbandingan yang besar dengan yang kecil, putaran yang kencang dengan putaran yang rendah. Nah, tadi sudah saya jelaskan T1, T2. Nah, sekarang ada theta di sini sudut kontak dalam satuan radian. Diingat, satuannya tidak derajat, tapi dari derajat dijadikan radian. Ya. Nah, di sini ada pule. Kemudian T1 tarikan yang kencang, T2 tarikan yang kendor. Kontak, ya, permukaan kontak antara bel dan pule di sini jika ditarik membentuk sudut theta. Ini adalah sudut kontak. Kemudian ada gaya normal, ada gaya tangensial. Hubungan gaya normal dengan tangensial itu F di sini, ini kalikan mu Rn, di sini mu Rn. Nah, ketika didiferensiasi itu artinya diperkecil dengan sudut theta ini sudut kecil ya. Ini dianalisa secara matematis, diketemukan rumus perbandingan rasio tarikan itu ini. Nah, ini dibuat kotak ya. 2,3 dikalikan log T1 per T2 sama dengan mu dikalikan theta. Nah, theta di sini satuannya radian, bukan derajat. Ya. Nah, ini rumus perbandingan tarikan atau rasio tarikan. Jadi tidak langsung T1 per T2 tapi ada lognya di sini. Nah,
Jika kedua puli berasal dari materi yang sama, maka sin alfa biasanya puli penggerak dan gerakan itu sama. Ya. Kalau tidak sama, diasumsikan sama saja. Nah, sin alfa itu sama dengan R1 min R2 per X. Itu jika mekanismenya terbuka atau beltnya terbuka. Kalau bersilangan itu di sini plus R1 plus R2 per X. Itu rumus untuk sin alfa. Nah, alfa di sini hanya sudut untuk mencari theta sebenarnya. Jadi sin alfa di sini, alfa tidak diberi nama sudut apa, yang jelas sudut yang dibentuk ya 180 ini ya dikurangi dengan 2 alfa itu ya. Hanya suatu jalan untuk mencari theta saja alfa ini. Kalau theta ini jelas sudut kontak ya. Nah, pi per 180 ini ya menjadikan derajat di sini dikonversi ke dalam bentuk radian. Ya. Nah, ini untuk terbuka dan tertutup atau bersilangan di sini sudah jelas. Contoh silakan pelajari sendiri. Nah, selanjutnya kita sampai di tarikan sentrifugal dan tarikan maksimum. Ketika belt berputar terus-menerus di atas pule, maka pengaruh beberapa gaya sentrifugal mengakibatkan kenaikan tarikan pada sisi kencang dan sisi kendor. Nah, tarikan yang diakibatkan oleh gaya sentrifugal dinamakan tarikan sentrifugal. Nah, pada kecepatan yang rendah, itu di bawah 10 meter per sekon, itu tarikan sentrifugalnya kecil dan bisa diabaikan. Tetapi jika kecepatan beltnya itu di atas 10 meter per sekon, maka ini harus dihitung karena nilainya itu signifikan. Nah, jika dalam pule di sini ada tarikan, ya, di sini ada tarikan yang kencang dan kendor, terus kemudian berputar sampai putarannya itu melewati 10 meter per sekon, itu menimbulkan di sini gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal yang cenderung menarik ya, belt ya. Dan tarikan belt itu jika dianalisa akibat pengaruh gaya sentrifugal itu di sini TC. Di sini TC-nya di sini ada T1 juga, tapi di sini TC yang ditambahkan. Ya. Akibat gaya sentrifugal. Jika dianalisis ya, misalnya M itu massa belt dalam satuan panjang, maksudnya per unit panjang gitu ya, tiap satuan panjang, satuannya kilogram, V itu kecepatan linear belt, satuannya meter per sekon, kemudian R radius pule, ya, karena radius pule nanti ada radius pule penggerak dan yang digerakkan. Ya. Nah, TC ini tarikan sentrifugal secara tangensial pada P dan Q. Jadi menambahkan tarikan pada yang kencang. Nah, rumus dari tarikan sentrifugal itu TC sama dengan MV kuadrat. Nah, di sini dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Makanya di sini dimasukkan variabel massa ini, dimasukkan massanya belt itu. Selanjutnya tarikan maksimum pada bed. Tarikan maksimum pada bed atau T adalah sama dengan tarikan total pada sisi kencang dari belt. Jadi totalnya. Dimisalkan sigma ini tegangan maksimum yang aman. Tegangan maksimum yang aman dari belt itu artinya dia tidak menyebabkan belt itu rusak atau bukan hanya rusak, mengalami plastisitas ya, ditarik kok memelar ya, jadi kembali ke semula, tetapi ada yang tidak kembali, ada yang kembali, ada yang tidak kembali. Paskan kembali itu ternyata masih ada pertambahan panjang. Nah, itu sudah mengalami kerugian itu. Ini jangan sampai terjadi seperti itu, tegangan maksimum itu jangan sampai terjadi pada kondisi yang tadi itu, yang menyebabkan plastisitas tadi itu.
Kemudian B-nya itu lebar bed, T-nya ketebalan bed. Maka tarikan maksimum dalam bed itu tegangan maksimum yang diizinkan tadi itu, tegangan yang tidak boleh terjadi deformasi plastis tadi, itu dikalikan dengan luas penapang bed. Tegangan tadi itu sigma, luas penapang bed itu ya lebar dikalikan dengan tebal. Bukan panjang ya, nanti salah itu. Karena ini penampang. Penampang itu ya ketika suatu benda itu dipotong, permukaan yang terpotong itulah yang dinamakan penampang. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Itu loh mahasiswa yang ujian skripsi saja, mana penampang? Ini gimana? Tanya penampang masih bingung pada saat seminar proposal itu loh. Ditanya penampang, nah, apalagi Anda itu masih semester 4, ya. Ditanya penampang itu masih bingung. Salah loh gak menyebutkan. Nah itu. Makanya penampang itu gampang-gampangannya. Benda yang dipotong, permukaan yang terpotong itulah yang dinamakan penampang. Makanya istilahnya cross section. Cross itu yang terpotong itu. Masih begitu. Jadi cara membuat pikiran seseorang itu gampang mengingat itu seperti itu. Gampang paham itu seperti itu. Gunakan bahasa-bahasa yang simple. Jika tarikan sentrifugal diabaikan, maka tarikan maksimum itu sama dengan T sama dengan T1. Itu kalau sentrifugalnya tidak ada. Kalau ada ya ini. T sama dengan ini tarikan maksimum. T1 tarikannya kencang tadi ditambah tarikan sentrifugal. C-nya ini sentrifugal gitu ya. Nah, kalau kecepatannya kurang dari 10 meter per sekon, TC-nya itu tidak ada. Maka tinggal ini, nah gitu ya. Kalau dayanya itu dibuat maksimum, maka tarikan maksimumnya itu 3 kali tarikan sentrifugal. Nah, nanti untuk contoh A kita bahas dalam satu pertemuan tersendiri, ya. Untuk ini ya penjelasan ini landasan teorinya sudah cukup. Nah, pertemuan berikutnya kita bahas satu soal khusus. Saya berharap mahasiswa banyak belajar, banyak membaca. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.